saya ada di negara Indonesia yang bebas Demokrasi. Saya nggak bisa beribadah secara baik. Siapapun dia, kita memberikan pelayanan yang baik. Apa yang kita punya, berikan kepada dia. Kalau kita memiliki ilmu hukum, berikan dia ilmu hukum itu tanpa dibayar, tanpa hitung-hitungan. Jadilah lembaga bantuan hukum Katolik. Setelah saya bentuk itu, saya buat pelayanan hukum gratis kepada siapapun. Oh iya? Kepada siapapun. Saya buatlah PT, namanya PT Manotona Jaya Makmur. Buat PT itu 2017 sampai sekarang. Kemudian dari 1 hektar tadi, saya tambah lagi 1 hektar tadi. Pasti. Dari 1 hektar tadi tambah lagi 2, sudah 4 toh. Pasti. Dari 4 hektar tambah 2 lagi. Halo, apa kabar Victorian? Jumpa lagi kali ini kita di podcast kali ini bersama, sudah langsung lihat wajahnya, ya kan ya. Biasanya juga kalau di podcast yang lain itu padahal di tagline-nya sudah tulis nama. Iya. Padahal terus awalnya siapa dia, Pak? Padahal sudah lihat kan. Namanya sudah tulis. Oke, lanjut dengan Pak Manotona. Mana kan agak mohon maaf ya, ini agak ribet kita menyebutkan namanya. Iya. Bapak Manotona Laya. Udah kelihatan dari nama ini bukan asli Belanda. Bukan nama sembarangan. Bukan Pak. nama sembarangan, ya kan? Bukan dari Jawa juga. Oke. Ya. Beliau dari mana yuk? Dari Nias. Pulau Nias. Oh, Pulau Nias. Jauh sekali ya, Pak. Satu daerah kayaknya sama tadi tim saya Pak ya, Vilek ya. Kan? Nias itu Pak. Itu pulau besar Pak. Mohon maaf izin Pak ya nanya. Pulaunya itu 100 km panjangnya. Oh 100 km 2 jam lumayan ya. Itu 5 kabupaten kota. 5 kabupaten kota itu pertama. Oh itu pulau itu dari 5 kabupaten. Masing-masing punya bupatinya masing-masing. Berarti ada 5 bupati. Oh berarti kayak Madura dong. Iya kayak Madura ya. Nah ya. Dia Maduranya juga nih. Madura Bandung. Ada Sunda. Jadi ada namanya Kota Gunung Stoli. Kemudian Kabupaten Nias. Kemudian Kabupaten Nias Selatan. Kabupaten Nias Barat. Dan Kabupaten Nias Utara. Kalau Vilek tadi sama Bapak satu kabupaten apa beda kabupaten? Beda kabupaten. Oh beda kabupaten. Saya di Kabupaten Nias Selatan. Oke. Saya di Kabupaten Nias Barat. Oke. Iya. Logatnya juga lain. Logat lain. Tapi bahasanya sama. Cuman logat yang berbeda. Kalau di Nias Selatan itu macam-macam bahasa. Saya di Nias Tengah. Nias Tengah itu belum kabupaten. Iya. Ketika kita masuk di kota namanya Teluk Dalam, kota Nias Selatan itu, saya nggak ngerti bahasa dia. Nah ini guys, jadi betapa beragamnya Indonesia ini. Iya. Orang pikir kalau Jawa mungkin beda logat tapi hampir sama semua bahasanya ya. Kalau ini beda. Sama sekali. Dan Bapak tahu sendiri di Nusa Tenggara Timur juga bahasanya beda. Ende sendiri, rote sendiri, ende sendiri, Bajawa, Sabu. Kemudian Alor, Manggarai, semua sendiri-sendiri. Timur beda lagi. Tetun Timur. Ya. Aduh. Wow. Ya. Helong ya. Iya. Jangan berpikir kita satu daerah atau satu nusa provinsi punya kita bahasa yang sama. Enggak. Kita enggak saling bisa bahasa yang sama. Luar biasa Indonesia. Gitu ya Pak ya. Bapak kemudian dari besar kecil di Nias. Saya besar di Nias. Ini di Nias, saya SD di Nias, kemudian saya SMP di Nias, kemudian karena saya dari Nias Selatan, saya merantau ke Gunung Sitoli. Kota Gunung Sitoli tadi itu. Nias juga tapi? Saya lanjutkan kuliah. SMA? Di Semea. Oh Semea, sekolah di Semea. Gunung Sitoli. Dulu namanya Semea yuk. Zaman sekarang nggak ada Semea. Nah sekarang namanya SMK.
Oke. Sehat. Semua itu singkatan dari apa Pak? Kalau boleh tahu. Sekolah menengah. Aduh saya lupa juga. Sekolah menengah. Sekolah menengah. Lupa. Semea. Sekolah menengah. Semea. Somea. Ya itulah. Tolong cari dulu di Google. Iya apa sekarang saya salah. Pokoknya itu sekarang namanya SMK. Oke. Sekolah menengah ekonomi rasanya Pak ya. Bukan. Kalau SMK kan kejuruan Pak. Iya kejuruan. Sampai hampir saya lupa. Lupa. Berarti Pak. Sekolah menengah ekonomi apa? Nah ekonomi Pak. Ngajarnya jurnal. Semea. Bapak semea berarti. Saya semea. Semea. Kemudian Samarato. Berarti Bapak semea kan belajar ekonomi itu. Ekonomi. Otomatis. Tata usaha ya. Akuntansi. Nah kok bisa Bapak masuk ke kemudian kuliah? Ya. Jadi kami dari Nias itu adalah orang-orang yang terbelakang, orang-orang termiskin. Dulu Pak. Jalan aja susah, mau sekolah aja berkilo-kilometer. Jadi saya merasakan waktu kecil itu sangat susah. Apalagi bapak saya itu katakanlah orang miskin. Kami ada rumah itu bukan di kampung. Rumah kami itu di ladang, di kebun. Salah itu. Saya jadi bingung nih. Rumah bukan di kampung. Terus di mana ya? Sempat saya muter bingung. Sepersekian Di detik. kampung tuh. Hah? Berarti ada jauh sekitar 5 km itu nggak ada rumah-rumah di sana. Di situlah pondok kami. Di hutan atau ladang? Di hutan gitu katakan sebut. Iya kayak kalau podcastnya orang Kalimantan tuh kayak konten-kontennya tuh dia punya rumah tapi punya gubuk juga Gubuk ya juga. Pak. Di ladang gitu. Oh. Nah kami dibesarkan di sana. Baik. Kami mamang saya Justru kadang hikmahnya lebih sehat ya. Makanya Iya. murni udaranya lebih makan alam. makan pisang. Alam semuanya. Iya. Ya makan pisang yang sebagainya. Oke. Ya, dan kita jarang sekali makan itu nasi karena susah mau cari di mana begitu. Nah akhirnya bapak saya mama saya buat kebun sawah jadinya. Jadi begitu panen makan sendiri sepanjang tahun kan. Soal masalah makan ayam atau daging lain ya kita pelihara sendiri. Pelihara sendiri ya. Kemudian Malah lebih sehat Pak. berangkat dari sana saya kami 6 bersaudara. Kami 2 laki-laki, saya nomor 2. Kan. Nah, kemudian sekolah tamatan SMP. Saya kembalikan kepada orang tua saya apakah lanjutkan sekolah atau tidak. Di antara iya dan tidak. Kenapa? Tidak ada biaya untuk. Akhirnya bapak saya ditunggal laki-laki. Laki-laki udah ambil keputusan ya berangkat aja ke Kuninstolen. Sampai di Kuninstolen itu saya melihat bapak saya itu, saya punya hati, nah kasihan sekali orang tua saya menderita untuk biaya saya. Maka berjalan waktu kelas 1, kelas 2 di kelas 2 itu saya tarik becak. Nyari duit sendiri. Saya dapat 1.500 per hari makan yang pusat. Kecil badan saya seperti ini. Kadang sakit dan sebagainya. Suatu saat itu penumpang itu dia ke Panai Becukai di Kuninstolen. Iya. Beli becukai di Kuninstolen. Dia naik becak. Bapak ini nggak mau turun. Saya turun dorong karena naik sedikit. Setelah sampai di rumah dinas dia tanya sama saya. Kamu sekolah atau bagaimana? Ya saya sekolah. Kamu sekolah di mana? Saya baru kelas 1 mulai kelas 2. Bagaimana kalau kamu jual dengan becak kamu dan tidak di sana? Nah, saya biayai kamu sampai selesai. Saya jual becak tadi dan saya pindahkan barang-barang saya ke. Sebelumnya Bapak bisa dapat becak dari mana? Saya minta uang kok. Oh untuk beli becak. Oh setuju. Nah, karena saya kasihan. Kemudian jaraknya pengirimannya juga beda sekarang ada ATM atau Iya. ya gitu ya. Susah sekali. Saya selalu melihat penderitaan. Akhirnya dia sekolahkan saya sampai
selesai dan dapat ranking segala macam. Begitu lulus, dia temannya di Sibolga. Ini tolong, ini anak saya, ini saya kirim sekarang naik kapal, dan tolong kerja di Kartu Bea Cukai di Sibolga. Saya kerja di Kartu Bea Cukai. Sambil kuliah akhirnya. Belum Kuliah. Sibolga itu Medan sudah. Sibolga, Medan. Dapat ini tengah. Oh. Akhirnya di situ saya kerja. Dan setelah kerja di situ, saya mau ikut tes ini. Ini bulan depan mau ikut tes, mau jadi pegawai negeri ini. Nah. Gitu. Ternyata berganti kepala kantor Bea Cukai. Oh. Ya. Muhammad Amin namanya. Dia pindah, kemudian diganti dengan Orang lain. Ya, orang Wias juga. Dia tidak dipakai saya lagi, dia pakai keponakan. Ordal biasa. Saya stres sekali, saya keluar. Saya melamar kiri kanan ke Bumi Putra. Asuransi. Hanya 1-2 bulan sudah. Ada teman saya ngajak ke Duri, Pekanbaru. Saya ikut. Bapak yang tadi tidak kasih kabar. Bapak yang tadi bantu, karena tidak ada telepon, dapat susah. Sampai di Duri, terus merantau ke Pekanbaru, kerja kiri kanan, kemudian sampai di Palembang. Palembang ada sekolah Alkitab di sana. Saya kerja ke sana, saya ikut aja. Kalau kita bisa tahun. Kemudian Soal kitab dibayar sama? mereka yang bayar. Gratis. Gratis toh. Nah, saat dibentuk saya, karakter saya nggak punya uang sama sekali. Budget cuma 2-3 juta. Menderita sekali. Saya tidak pernah hubungi orang tua saya. Di mana keberadaan saya? Ya memang tidak ada telepon apalagi. Akhirnya saya diutus 1 tahun, saya diutus ke Lampung. Lampung saya melakukan pelayanan gereja di sana dengan istri. Pelayanan gereja atau ketemu sama tulang rusuk saya tadi, istri saya tadi namanya Ibu Surawi. Kemudian kami melayani. Ketemulah di sana itu pas gara-gara di sekolah teologi tadi, Alkitab. Kami tadi ketemu di sana, sudah baik-baik semuanya. Kemudian jadi ibu juga sekolah Alkitab. Dia semester 2, saya kelas 1 begitu 3 pertama. Itu sekolah Alkitab itu bisa jadi pendeta. Bisa. Oh, bisa begitu di gereja Pantekosta di Indonesia. Oh, Bapak Pantekosta ya? Pantekosta. Bukan Pante. Penta Pak. Oh, bukan. Saya taunya Pantekosta. Pentakosta. Oh, beda. Ada Kemudian karena saya di Lampung itu sangat susah mendirikan gereja. Susah sekali. Dan itu fanatik yang ini terlalu biasa ya. Itu kebaktian Protes. Astagfirullah. Iya. Dilempar genteng, pecah genteng. Wah, bukan sangat sekali. Disitulah timbul kepada saya hati saya, kenapa ya? Saya ada di negara Indonesia yang bebas, Demokrasi. Saya nggak bisa beribadah secara baik. Sila pertama itu. Sila pertama. Saya tanya kepada siapapun, saya dibawa ke polsek. Wow. Di polsek ini. Pasti. Dilarang kebaktian saya. Ya. Berarti saya berpikir umat Kristen ini tidak boleh ibadah di hutan sana. Dia bukan warga negara. Iya. Tertekan jiwa saya di sini. Maka timbul hati saya untuk ambil hukum. Oh, dari situ. Dari situ setelah saya Jakarta ambil sarjana hukum, akhirnya dibiayai oleh dia sendiri. Saya cari uang sendiri. Akhirnya diajak oleh teman saya. Itu sudah menikah Pak? Atau masih menikah? Oh, sudah menikah. Ya, sudah menikah. 2024 mulai kuliah di Borobudur. Kemudian selesai 2007. Kemudian saya diajak oleh teman saya di Surabaya, ajak ke NTT. Setelah diajak di NTT, untuk awalnya niatnya diajak aja ke NTT ikut perusahaan. Mereka di bidang perayuan toh. Oke. Kami di NTT masalah peribadatan sudah
Sempat berhenti. Sudah berhenti. Sejak saya kuliah itu saya berhenti sudah. Gundah gulana hati Udah lama, Iya. karena juga tidak bisa. kita di negara ini nggak bisa beribadah. Jadi putus asa. Kemudian sampai di Kupang saya nggak ngerti Kupang. Saya bilang, waduh, celaka mati ini. Jadi apa saya di sini? Disuruhlah saya tadi cari kayu jati. Di hutan-hutan. Saya ikut aja. Saya ikut saja. Itu saya ikut. Kemudian berhenti. Bapak itu udah kirim kayu semuanya. Dia nggak balik-balik ke Kupang. Dia tinggal di Kupang. Dia tidak. Bukan. Dia balik ke Surabaya. Oh, dia balik ke Surabaya. Dia tinggal saya. Uang pun belum dikasih. Kasih? Saya sudah. Sampai sudah putus. Bapak sendirian di sana. Keluarga waktu itu masih di istri Istri masih di Jakarta. masih di Jakarta. Akhirnya ya sambil kumul. Itu ibaratnya itu udah dibawaskan saya. Sehingga punya kehidupan. Akhirnya beberapa teman ada pendeta di sana. Kami menggabung di gereja dia. Di situ saya mulai ketemu dengan orang kita Batak. Kemudian ada Simanjuntak. Dia bilang sama saya, bukan saja hukum, buat Pak lembaga hukum. Setelah saya buat lembaga hukum, tadi orang kita Batak ini datang saya. Kebetulan juga dia di Kementerian Hukum dan HAM. Di NTT. Oh, Saya tadi nanti lakukan ini sebagainya. Jadilah lembaga bantuan hukum tadi. Setelah saya bentuk itu, saya buat pelayanan hukum gratis kepada siapapun. oh iya. Kepada siapapun. Akhirnya dari situ mulai hidup saya mulai naik. Ya, dari 2011, 12 baru bisa beli motor 2013. Insya Allah. Motor. Sepeda motor. Dengan saya lakukan pelayanan hukum gratis tadi, semakin banyak orang yang Mengenal. mengenal saya dan perkara-perkara mereka titip ke saya. Nah, waktu itu kan sebelum pengacara. Tentu biaya hidup, mohon maaf Pak. Gimana pada akhirnya selama ini? Biaya hidup makan sehari-hari dari Nah, dari tadi itu orang menyumbang pada akhirnya. bagaimana caranya? Mau bayar biaya berapa? Terserah. Aja, terserah. Ada yang kasih 50, kasih 100.000, kasih itu sarung itu. Sarung daerah sana. Oke, saya terima. Saya dengan tulus melayani dan memberikan pelayanan hukum yang pasti kepada mereka. Dan mereka kan butuh hukum. Betul. Berikan pelayanan. Dia terus selesaikan masalah mereka. Bahkan ada yang sudah di sel bisa keluar. Ya kan? Bahkan ada yang sudah di penjara bisa bebas. Bisa bebas. Saya lakukan terus menerus itu. Nah, ini kita koordinasi kepada penegak hukum, polisi, jaksa dan sebagainya. Terus seperti begini perkaranya. Itu tidak seharusnya seperti itu. Nah, kita cari jalan keluarnya seperti apa. Kita dudukkan hukum itu bagaimana keadilan itu ada kepada masyarakat. Ya, mereka yang mengerti. Nah, begitu diketak mereka, ini kamu mencuri. Iya, padahal tidak, karena takut. Karena takut. Iya aja. Akhirnya di BAP iya saja. Akhirnya berakibat kepada mereka dihukum. Jadi Bukan kesalahan. pentingnya ada pendampingan hukum. Penting. Sangat penting sekali. Siapapun dia di negara Republik Indonesia ini penting didampingin oleh pengacara yang punya hati untuk membantu masyarakat. Di Amerika aja di film kalau setiap mau menangkap orang kan Anda punya hak untuk didampingin oleh hukum ya Pak. Itu biasanya begitu ya. Ya. Dan ini yang saya alami. Saya punya hati untuk itu. Bagaimana orang-orang itu bisa mendapat keadilan. Ya kan? Sudah buta hukum, tidak mengerti hukum. Dia tidak pernah bertemu dengan polisi, bertemu dengan siapa. Akhirnya apa yang dipikir mereka? Hanya pasrah. Pasrah. Padahal mereka punya hak hukum di sana. Hak hukum itu ada di situ. Ketika saya lakukan semuanya, akhirnya Tuhan semakin angkat saya. Dapat terkenal. Ya, mulai dari nilai 100 juta. Nilai 200 sampai 500 sampai 1 miliar. Sekali baik. Ini poin penting nih. Ya kan? Keren Pak. Sederhana tapi kelihatan banget dari membuat
niat pelayanan gratis, niat pelayanan yang bebas. Mereka mau kasih berapa? Jadi Bapak Dan lakukan. sampai hari ini saya tidak pernah katakan kepada klien saya mau bayar berapa. Dari Bapak saja Mampu sesuai dengan kemampuan. Dan ternyata ketika saya lakukan itu luar biasa. Dan saya menangkan perkara-perkara itu, ada menangani perkara 2.100 hektar. Dan perkaranya dikasih kepada saya 20 hektar. Masya Allah. Kemudian ada 16 hektar lagi. Walaupun hancur mobil saya Fortuner. Oh, di masa ada kelompok-kelompok. Kelompok yang tidak Iya. dikasih 20 hektar. Kemudian dalam kota lagi ada 20 hektar. Begitu saya melakukan perkara 20 hektar, klien saya kasih 1 hektar ke saya dalam kota. Nilainya 1,5 miliar. Oh iya, pasti. Begitu saya dapatkan itu, nah kebetulan ada teman saya namanya Ketua Ray NTT. Real estate. Dia punya masalah, namanya Bobi Janto. Dia cari saya, dia cari pengacara. Ketemu dengan saya dan boleh bincang-bincang kepada dia, wah ditunjuk kita jadi wujud mereka. Setelah menang perkara itu, saya juga tanya-tanya, sejak untuk menjadi developer seperti apa? Disitulah awal Bapak mulai usaha juga properti dari lawyer. Ketika sudah dapat tanahnya mau diapain? Iya. Dia bilang, hasuk urus izinnya, CV, PT, segala macam. Urus izin yang mau kapan sama saya itu. Dia gampang tuh sama saya. Nah kalau begitu, sekarang saya kasih rekomendasi menjadi anggota REI. Adalah saya anggota REI. Bapak belum punya perumahan tapi. Iya. Jadi anggota REI segala macam. Saya urus izin semua. 1 hektar tadi, saya balik nama ke nama PT. Betul. Iya betul. Setelah balik nama tadi, mulai dari situ saya bangun di situ sekitar 70 unit. Bapak langsung 70 unit Bapak bangun? Iya. Bapak nggak coba 1 unit dulu, sesuai pesanan? Iya. Sesuai dengan marketing dijalankan dulu, sesuai ini. Kemudian saya datang ke bank. Karena Bobi Janto ini dia sangat baik sekali. Dia orang generous, baik sekali. Pak Mano, saya hubungkan kepala bank. Bank NTT, BTN. Oh, untuk baik customer yang itu pakai KPR ya. KPR. Terus pinjamannya untuk kredit. Yes. Kemudian ketika saya mau pinjam tadi, kan kosong ini. Iya. Jadi dari bank, tunggu ya Pak. Mau pinjam berapa? Saya pinjam 1 miliar toh. Pak itu. Nah, karena dinilai tanah tadi tidak sesuai, ya nggak mau Bang. Tadi dikasih 50 juta. Itu pada bangunan 500 juta lah anggap. Saya sudah kesal di situ. Saya katakan bahwa nggak usah, karena uang saya masih ada 1-2 miliar. Iya. Tak boleh saya. Iya. Saya bangun aja deh. Saya bangun ini perumahan dan baru nanti setelah saya bangun perumahan mereka baru lihat. Baru datang di sini Pak Mono. Kita kasih kredit. Ya. Akhirnya dikasih. Mereka lihat wujud dulu. Sekitar 1,5 miliar pada saat itu. Mulai tambah lagi dana ini udah sabang besar bangun perumahan sudah. Mulai ada pembeli. Saya kayak nggak ngerti ketika saya bangun mau jadi apa. Saya pikir mau kredit sama orang. Jadi Bapak sekarang sudah punya tim marketing, tim manajemen. Sudah. Akhirnya ketika sudah jadi rumah, saya cari nasabah, kemudian akad kredit di bank di NTT. Oh, di bank NTT. Artinya ketika saya dapat nasabah, kemudian bank itu baik cash ke saya. Iya. Baru bank kredit. Iya, betul. Sampai sekarang. Kemudian 2017 itu CV nggak boleh ada lagi. PT. Oke. Saya buatlah PT, namanya PT Manotona Jaya Makmur. Buat PT itu 2017 sampai sekarang. Kemudian dari 1 hektar tadi, saya tambah lagi 1 hektar tadi. Pasti. Dari 1 hektar tadi tambah lagi 2, sudah 4 toh. Pasti. Dari 4 hektar tambah 2 lagi. Jalan terus sudah. Alhamdulillah. Akhirnya saya ditarik di DPD
real estate ini Indonesia, Jadi pengurus. jadi pengurus sebagai Bidang hukum pasti arahnya ke sana. ini banyak saya bantu teman-teman yang komunikasi tersumbat, saya bisa hubungkan pemangku kepentingan, Betul. misalnya dinas perizinan, GSPU terkait dengan itu. Nah, itu yang saya lakukan. Partainya sudah mau mengarah ke partai nanti rencana? Saya tidak mau sinden Politik. mau politik, saya murni profesi saya sebagai pengacara dan Bagus Pak. Pertahanin Pak. kemudian akhir-akhir ini 2025 ini saya dapat kabar dari Universitas Kepanjen pada jurusan jurusan pariwisata, di mana anak-anak yang tidak mampu itu bisa kuliah di sana menyelesaikannya dengan baik. Dari sana ada namanya kemitraan, anak-anak itu bisa kuliah sambil magang. Magang di? Sambil magang nanti di rumah sakit, di klinik-klinik. Dari situ mereka dapat Setelah dapat penghasilan, itu bisa dipotong untuk biaya untuk kuliah mereka. kuliah mereka. Oke. Saya sudah melakukan itu dan sekarang ada saya di Malang, ya kan, ya untuk merekrut anak-anak yang kuliah tadi sekitar ya hampir 200 orang. Bapak mau mengiring anak-adik yang kuliah di sana, yang mau pingin dari NTT pingin kuliah di Malang di sini. Oh, Bapak bisa kenal dari Universitas Kepanjen dari mana Pak? Ada teman saya. Pak Tri ini mengenalkan ke Pak Tri. Enggak, Ketua yayasannya. Profesor Maksud. Memang Pak Tri ini sudah memang pergerakannya cepat untuk seperti itu tadi salah satu idenya. Saya kira bukan partainya, ketua yayasan yang buat. Oh iya. Ketua yayasan ini dia lihat universitas ini supaya berkembang ke depan dan harus menguasai metode-metode ini. Dan banyak sekali orang yang berminat. Kenapa? Dia kuliah sambil kerja. Dan kemudian kuliah itu dia sambil kerja, dia sore-sore buka aplikasi di HP-nya, bertemu dengan para dosennya, ya kan? Tidak terasa 4 tahun sudah selesai. Iya. Biayanya juga dari dia kerja tadi itu. Ya. Siap. Dan saya konsen di sana. Kenapa? Ini paling mudah. Kenapa kalau di NTT kita itu? Bapak bisa mikir ke situ kan tadi sudah properti, lawyer juga bisa mikir lagi ke kesehatan. Karena bapak saya tidak mampu memuliakan saya. Saya berjuang sendiri. Saya berjuang sendiri dan waktu itu tidak ada membuka jalan untuk itu. Ya ide awal Bapak awalnya sudah sibuk ngurus properti dan lawyer, tiba-tiba muncul ide ini ketika saya dapat informasi ini informasi bagus. Saya ingat masa lalu saya. Oh, Bapak langsung eksekusi. Makan terancam. Orang tua tidak mampu memuliakan anaknya. Kalau satu anaknya kuliahkan, bagaimana? Betul. Tidak mampu. Betul. Akhirnya apa? Saya melihat di NTT itu. Dia kuliahkan anaknya. Dia harus jual. Berjual. Dia harus jual apa? Dia berdarah-darah untuk memuliakan anak. Maka saya ambil bagian dari itu. Rasa sosial saya. Rasa kepedulian saya. Berarti saya itu. Saya ajak anak Indonesia, kalau ada jalan seperti ini, kita kuliah. Kita kuliah. Cuman kita terbatas hanya kesehatan dan pariwisata. Kenapa pariwisata? Kenapa perawat atau kebidanan? Karena ada hubungannya dengan pekerjaan mereka. Iya. Home care-nya. Iya. Betul. Nah, kalau ada bidang lain nggak sesuai. Iya. Contoh pariwisata. Pariwisata itu ada hubungannya dengan perhotelan. Mereka praktik di perhotelan. Nah, mereka kuliah 4 tahun. Ya kan? Mereka biaya diri mereka sendiri. Iya. Nah, setelah logika saya masuk seperti itu, pastinya kalau anak-anak yang tidak mampu itu, ayo sekolah di situ. Oke. Demikian. Mulia banget. Tanpa sadar ini ya banyak cerita yang bisa bermanfaat buat kita semuanya. Dan sangat mulia. Ini sebenarnya ya kalau didengar dengan baik yuk, menurut saya ini gila sih, keren sih. Ya orang taunya kan jadi seperti ini, Bapak seperti ini, padahal prosesnya begitu pelik dan ada satu yang buat pembelajaran. Kalau semua kita mulai dengan keikhlasan, kalau semua kita mulai dengan tulus, rezeki akan yang besar pasti akan datang tanpa kita sangka-sangka. Bukan begitu kan Bapak ya? Dan kemudian di Kota Kupang saya sebagai sekretaris
KAI namanya, Kongres Advokat Pengurus DPC Kongres Advokat Indonesia. Di Kota Kupang itu ada sekitar 115 pengacara. Ya, saya sekretarisnya. Kemudian kalau tingkat di provinsi itu saya DPD, Ketua DPD, Himpunan Masyarakat Nias Indonesia di NTT. Jadi saya menghimpun Orang Nias. Lumayan banyak Pak di sana. Oh, para saudara mereka di NTT apa di Kupang? di NTT seluruh. Oh, seluruhnya. Oh, Ada di ND. oh. Iya. Hati saya adalah bagaimana melayani sesama dengan tulus tanpa memperhitungkan untuk Iya. Ini juga karena Bapak juga sekolah setahun belajar Alkitab itu juga membuat nambah Bapak terpanggil di sana ya. sebetulnya Tapi Bapak juga ada kumpulan jemaat juga di sana Pak? Di Kupang? tidak. Saya memang tidak ada di situ. Saya fokus ke ini. Kemudian saya juga legal untuk beberapa sinode gereja. Ya, saya bantu orang-orang legal. Tadi ada masalah gereja, Ya. masalah jemaat dan sebagainya. Segera kita Sana Kristen banyak sih Pak ya. Bapak kalau di sana Kristen mah aman di sana. aman di sana. Aman di sana. Tapi saya tidak mau dirikan gereja. Biar Kenapa Pak? Ya kan sudah banyak orang di sana yang pendeta. gini, saya ini pagi-pagi. Iyalah. Mau kita rangkul semua ya. Kalau di daerah timur lebih banyak pendeta malah. Iya, itu yang pendeta. Lebih banyak pendeta. Ya. Mereka mau banyak orang sekolah-sekolah teologi apa sekolah ini kan banyak orang sana. Ya kan begitu Bapak ya. Kalau nggak matak orang NTT timur. Sebenarnya saya punya prinsip hidup itu adalah siapapun dia, kita memberikan pelayanan yang baik. Apa yang kita punya berikan kepada dia. Kalau kita memiliki ilmu hukum, berikan dia ilmu hukum itu tanpa dibayar, tanpa hitung-hitungan. Gitu. Kalau kita misalnya kita punya kemampuan misalnya memberikan jalan kepada mahasiswa, berikan jalan bagi mereka, buka akses itu. Betul. Ya kan? Ada banyak yang saya banyak masyarakat itu tidak memiliki informasi yang jelas. Iya. Ketika informasi tidak sampai, maka berhentilah mereka mendapatkan informasi itu. Nah, kita sebagai duta-duta yang memberikan informasi kepada orang lain, apapun bentuknya, ya kan? Saya hadir di sini karena ada Pak Felix. Iya. Saya datang, ya kan? Apa yang kita harus buat? Yang bisa berikan inspirasi buat orang. Jangan buat orang lain susah, rugi dan sebagainya. Berikan kalau bisa keberteman itu saling menguntungkan. Betul. Amin. Sama memberikan motivasi aja. Tidak usah kasih air deh. Ini suara bagus saja sudah bagus. Begitu. Nah, makanya saya hati-hati ngomong itu. Jangan sampai orang lain tersinggung. Sikap saya, perkataan saya. Ya, kalau bisa, kalau ada salah saya, tolong saya dikoreksi. Ada banyak orang yang nggak mau dikoreksi. Nah, Iya. ini benarnya sendiri. Kan, gitu. Sampai hari ini kami sudah tiba di umur kami hampir 52 tahun saya. Ya, hari ini anak-anak kami sudah ya mereka menikmati ya pendidikan mereka. Anak saya pertama sudah pengacara, nomor 2 sudah laki-laki PNS, nomor 3 tadi itu Bidan. Dan profesinya sudah juga hampir selesai. Nomor 4 laki-laki, tahun depan sudah selesai arsitek, sarjana arsitek. Yang terakhir ini baru masuk mau sarjana farmasi. Klinik home care-nya sudah ada, tinggal anak nomor 3 yang handle. Klinik home care. Nanti ke depan buka apotik, anak nomor 5 nanti gitu kan Bapak ya. Seperti itu. Anak nomor 4 tinggal handle melanjutkan properti. Iya. Anak nomor 1 melanjutkan lawyernya. Waduh, keren ini. Arahnya udah jelas nih, saya udah tahu. Udah punya konsep ya Pak. Punya konsep. Jadi istri saya udah untuk jaga ada minik market di Kupang. Waduh. Masya Allah. Ini kayak bapak saya dulu nih buatin toko buat mamanya. Jadi usaha lawyer anak nomor 1 yang melanjutkan
Anak nomor 2 PNS. PNS. Oke, itu yang sebagai untuk Anak kedua memang biasanya ya. ya PNS ya yang mungkin melancarkan segala urusan administratif kenegaraan. Ya kan. Nomor 3 kebidanan, melanjutkan, kebetulan beliau Bapak punya klinik home care yuk. Home care itu biasa cek darah atau apa semuanya di sana. Nanti dilanjutkan bidan. Nomor 4 arsitek, melanjutkan PT Manatona Jaya Makmur. Amin, jaya terus dan makmur terus. Amin. Dan nomor 5 farmasi, planningnya akan buka apotik. Saya udah tahu Pak. Good luck, sukses terus Bapak, sehat Amin. selalu. Masya Allah, ini keren banget Terakhir mungkin penutup, kata-kata pesan mungkin dari Bapak. Pesan saya adalah jadilah pribadi yang unggul Amin. untuk memberikan informasi kepada siapapun. Kalau ada pintu untuk orang lain mau sukses, bukalah akses. Barang siapa memudahkan urusan orang lain, maka engkau akan dimudahkan. Iya, betul. Itu Terima kasih Pak Mano. Sukses terus, sehat selalu buat Pak Mano, dan salam buat anak-anaknya yang lain. Terima kasih Pak. Terima kasih teman-teman Victorian. Semoga banyak insight, inspirasi buat kita semuanya. Sukses selalu. Jumpa lagi, saya Imam. Saya Ayu. Jumpa lagi di next podcast. Thank you. Thank you.